tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu, lanjutkan nak cita-cita nak. Lanjutkan nak cita-cita nak. Macam karanya kan? Enggak. Allah Akbar. Menggema dunia. Egonya terlalu tinggi. Egonya terlalu tinggi nih bos. Senggol bos. Oke bos. Ibu-ibu yang di luar sehat. Lanjut ya. Ya. Saya mau ucapkan salam satu lagi, nanti sunnahnya pas penutup. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat para ibu-ibu, tuan rumah, sekeluarga semuanya oleh Allah dikabulkan. Dan semoga dilancarkan rezekinya, dan semoga doa-doanya dikabulkan, dan semoga dipanjangkan umurnya, dan semoga disehatkan jasmani dan rohaninya, dan semoga banyak rezekinya, tidak lupa untuk sedekah, dan semoga tidak bosan menjadi orang baik, dan semoga selalu istiqomah dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak ibu-ibu, masya Allah. Iya, kan sebenarnya gini Bu, sebenarnya tanda-tanda kiamat di mana orang itu sudah tak mau mengucapkan salam. Itu di kitab apa kemarin? Bu Sayyid Syafi'i ya. Itu Bu, kalau kita nih ada di jalan, misal nih ada Bu Uus dan Ibu Lora misalnya kan ketemunya itu Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Kalau misalnya Assalamualaikum Bu tak dijawab sama sekali, pokok ya gitu kan, itu tidak boleh. Itu malah tanda-tandanya hari kiamat. Jangan sampai kita itu terbentuk dalam diri kita menjadi orang yang tanda-tandanya hari kiamat. Na'udzubillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati tuan rumah Bapak Wahab, bundanya Laura, sekeluarga, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lindungannya, dan semoga diberkahi kehidupannya, rumahnya, keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang mengucapkan amin insyaallah mendapatkan doanya. Dan yang saya hormati ibu-ibu majlis Hidayatul Muhsinat, yang mana insyaallah selalu kompak, yaitu satu keluarga, satu dunia, satu surga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati adik-adik semuanya, Laura Ma'rus Asari, semoga beliau istiqomah dalam kebaikan. Karena kita Ibu untuk menjaga keistiqomahan itu sangat susah, sulit. Iya Ibu, contohnya ya, kita mau ingin sholat duha terus nanti ujung-ujungnya malas. Ada juga yang ingin selalu tahajud, nanti ujung-ujungnya tidak tahajud. Minimal lah Laura, andai kata tidak bisa tahajud, yang penting bisa sholat subuh. Ujung-ujungnya istiqomah sholat subuh malah ketinggalan. Susah kan untuk menjadi orang yang istiqomah. Makanya kita selalu berdoa untuk menjadi orang baik, istiqomah dalam kebaikan. Karena gini Bu, ibu-ibu di luar maupun di dalam
itu mengajak kebaikan. Ayo ngumpul yuk ikut ikut majelis Hidayatul Muhsinat. Ngajak aja itu adalah suatu kemuliaan bagi kita. Karena kenapa? Balighu anni walau ayah, mengajak kebaikan sama seperti Rasulullah mengajak kebaikan kepada kita, kepada umatnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti insya Allah akan dijelaskan tentang kitab walaupun sedikit lah, mau itu kitab Ahlakul Banat atau Ahlakul Banin atau fikih Mabidul Fikih, walaupun sedikit-sedikit insya Allah barokah. Sebenarnya Ibu, kita cukup bersyukur ya, yang kemarin kita ini kompak, yang kemarin sebelumnya berbaju inilah berbaju itu, dan alhamdulillah masih istiqomah dalam kebaikan. Yang sebelumnya belum bisa istiqomah dalam kekompakan ini. Sebenarnya gini Bu, kita ini dirangsang untuk menjadi orang baik. Contohnya nih, ayo kumpul majelis Hidayatul Muhsinat. Nah, contohnya seperti itu. Baju ini, daster ini ya, jangan lupa. Hadir seperti itu. Itu saja udah menghipnotis kita untuk menjadi orang baik, untuk kompak. Makanya kompak di dunia, kompak di akhirat. Cantik di luar, cantik di dalam. Seperti itu. Bu. Ya. Sebenarnya ibu ini cantik tidak? Cantik. Adik-adiknya ganteng enggak? Ganteng. Yang abang-abang ganteng enggak? Yang ibu-ibu di atas umur 30 cantik enggak? Cantik, insya Allah cantik dunia, cantik akhirat. Yang mana istiqomah dalam kebaikan, tidak bosan menjadi orang baik. Tidak bosan menjadi orang baik itu apa sih maksudnya? Seperti ini. Kita mendengarkan nasihat agar tetap kekuatan kita, tetap iman kita, tetap Islam kita, tetap, dan insya Allah naik derajat satu, naik derajat berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya kalau perempuan itu kan enak kan? Sebenarnya untuk menuju surga itu adalah gampang, tapi untuk menjaganya susah. Sebagaimana persahabatan, untuk menjalin suatu persahabatan cepat sekali, tapi untuk menjaganya susah. Seperti ini Bu, kumpulan kita saat ini yang karena Allah. Ayo kita ngumpul, kita ngumpul nanti di rumah siapa selanjutnya. Kita niatkan nih Bu, kan yang sudah diajarkan sebelumnya. Kalau kita niat kita, ya Allah, saya setiap hadir majelis ini, ya Allah, setiap saya kumpul, saya niatnya banyak ya Allah. Setiap satu langkahnya saya seakan-akan membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setiap langkahnya ya Allah, detik ini sampai hari kiamat. Dapat pahala enggak Bu? Dapat. Makanya Bu, nanti di hari kiamat ada seseorang yang mana orang itu biasa-biasa saja, ternyata ada di surga Firdaus. Siapakah itu? Ternyata di dunia banyak niat. Contohnya kayak gini, ya Allah, mulai sekarang ya Allah, setiap saya ketemu dengan orang muslim, siapakah itu, niat setiap ketemu orang muslim niat menyenangkan hati orang mukmin. Detik ini ya Allah sampai akhir hayatku ya Allah, dapat tidak? Dapat. Ingat tak ibu-ibu? Bu. Kalau kita menyenangkan hati orang mukmin, bagaikan beribadah berapa tahun ibu-ibu yang di luar? Bagaikan beribadah berapa tahun? 60 tahun. Aduh lupa. Mbak Surip sudah meninggoy. Rahimahullah. Lupa sairnya. Ingat. Jangan lupa. Itu kan, idza sulfiqa bil mu'min khairum min ibadati sittina sana. Agama golongan hadis Imam Ibn Mas'ud mengatakan, menyenangkan hati orang mukmin ini niat nih, selalu menyenangkan hati saya, niat menyenangkan hati ibu-ibu. Saya niat menyenangkan hati Lora, saya menyenangkan hati ibu-ibu tetangga. Itu aja niat detik ini ya Allah, sampai hari kiamat, sampai saya meninggal ya Allah. Itu dah dapat. Coba setiap ketemu ibu-ibu, setiap ketemu sama siapapun itu,
Dikalikan berapa hidup kita? Dikalikanlah Bu. Setiap ketemu orang nih, kalikan 60. Berapa hidup kita? Sudah berlipat ganda. Ingat dong Ibu. Nia ya, banyak-banyak nih niat. Oh ya Allah, saya niat menyenangkan hati suami ya Allah. Jadi ini sampai hari kerja tersenyum. Walaupun mau marah, pahala enggak? Pahala, walaupun nantinya suatu hari kita akan marah. Pahala. Alhamdulillah. Insya Allah Ibu. Nah, ini Bu ada hadis. Inna ahadakum yujma'ul qu fi batni ummihi arba'ina yawman summa yakunu 'alaqatan misla dzalika summa yakunu mudghatan misla dzalika fayub'atsullahu malakan wa ya'muru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi bikatbi amalihi wa ajalihi sakiyun wa rizqihi sakiyun aw sa'idun. Fayanfu fihi ruhu. Jadi Ibu, sesungguhnya salah satu di antara kalian itu dikumpul dalam makhluknya itu dikumpulkan di mana? Di perut ibunya itu berapa hari? 40 hari. Itu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat apa? Amalnya. Setelah itu mencatat apa lagi? Sebelum mencatat itu, asalnya mani 40 hari menjadi segumpal darah. Setelah itu barulah menjadi segumpal daging. Nah, setelah segumpal daging, barulah Allah menyuruh kepada malaikat untuk mencatat 4. Apa itu? 1 amal. Nomor 2 ajal. Jadi amal kita ini udah dicatat. Apakah mau jadi orang baik seperti itu? Ajal kita kapan, detik ini, jam ini, udah ditentukan oleh Allah. Terus setelah itu rizkinya, warizkuhu, dan rizkinya. Ini Bu, setiap Bapak Ibu di garis tangannya sudah ada garis. Di sini ini ada garis yang mana garis itu garis tentang apa? Rizkinya panjang, banyak, pendek. Makanya kita selalu surat doa. Ya Allah, in kana rizki fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa ahrijhu. Ya Allah, andai kata saya ini sholat 2 hari ya, doanya kan artinya ya Allah, andai kata rizkiku di langit ya Allah maka turunkan, dan kalau jika di bumi ya Allah maka keluarkan, dan kalau jauh ya Allah maka dekatkan. Seperti itu. Kalau misalnya kalau sedikit ya Allah maka banyakkan ya Allah. Kalau banyak maka berkahkan. Makanya setiap sesuatu yang kita kerjakan berkahilah pekerjaan kita, amal kita. Seperti itu. Jadi sudah dicatat apakah itu meninggal dalam keadaan baik atau dicatat meninggal dalam keadaan tidak baik. Itu sudah Allah catat semuanya. Seperti itu. Saya kira maksudnya. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha hatta dira'un fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Kalau memang seseorang itu mengamalkan amal sampai tidak ada di antara dia ke surga, ya, mengamalkan amal surga, mengamalkan tentang kebaikan sampai tidak ada penghalang antara dirinya sampai ke surga, tidak ada penghalang antara dirinya dengan surga tersebut, kecuali apa? 1 dirok saja. Cuman fayasbiqu alaihil kitab. Takdir kita mendahului kita untuk mengamalkan ahli neraka. Ujung-ujungnya masuk neraka. Na'udzubillah. Fa inna rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Seseorang dia itu mengamalkan kejelekan, maksiat, sholat, tapi
sampai tidak yang mana tidak ada penghalang antara dirinya sampai ke neraka itu kecuali satu dirok. Tapi takdirnya, kitabnya sudah mendahului dia. Allah mencatat dalam keadaan husnul khotimah. Maka dia akan mengamalkan pekerjaan ahli surga. Ujung-ujungnya apa? Masuk surga. Betul tidak Ibu? Betul Ibu. Makanya kita ini sudah ditakdirkan. Makanya kita nih, mentang-mentang orang muslim kita tidak tahu Ibu-ibu. Bu. Masih lanjut Bu. Andai kita nih Bu, kita nih kan, kullu muyassarin lima khuliqa. Allah menciptakan menurut apa yang Ia gampangkan. Kalau misalnya Allah menciptakan dia ahli neraka, pasti digampangkan, mau maksiat, mau mencuri, mau nyambung, semuanya digampangkan oleh Allah. Tetapi takdirnya dia ketika mau akhir hayatnya dia, makanya setiap kehidupan itu tergantung khotimahu. Apa? Akhirnya, akhir hayatnya. Belum tentu Ibu, walaupun kita sudah baik seperti ini, pakai suban, pakai imamah, belum tentu Bu kita itu masuk surga. Makanya dengan berkumpul ini, alaikum bil jamaah fa inna fiha rahmatun. Hendaklah kita berjamaah, kumpul Bu, ayo kumpul. Kumpul ini rahmat turun. Kita saat ini rahmat Allah turun, rumahnya berkah. Apa yang kita bacakan, air yang kita bacakan, semuanya berkah. Apa yang kita makan berkah. Yang disiapkan nasi di sana, nasi setiap butirnya itu mendoakan untuk kita. Akan menjadi apa? Niat kita agar menjadi orang baik untuk masuk surga, mencari ridho Allah. Bu, andai kata kita nih diciptakan oleh Allah, di Lauhil Mahfuz sudah tercatat memang su'ul khotimah, kita relakan saja. Karena kenapa? Pasti Allah ridho dengan perkumpulan kita. Kita mendoakan leluhur kita untuk kebaikan kita. Kita pasti menjadi orang baik. Kullu ma lam ya'taqid lam yantafi. Tidak ada. Kalau kita tidak yakin kepada Allah, Bu. Kalau kita tidak yakin kepada Allah, maka percuma saja. Makanya kita harus yakin dengan kuat bahwa kita akan menjadi orang baik. Makanya setiap orang meninggal, na'udzubillah, Ustaz Syafi'i meninggal jam sekian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah ngumpul, setelah dikafanin, gimana Bapak Ibu? Ustaz Syafi'i orang baik, insya Allah orang baik ya ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah orang baik. Semua mengakui orang baik. Disitulah doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Karena di situ adanya syakaratul maut, semuanya bab-bab yang mengandung istijabah doa yang terkabulkan banyak Ibu di kitab Wasailus Syafi'iyah. Gitu. Di antaranya tengah malam terus berkumpul seperti ini, majlis sholawat, majlis zikir, terus di antara ayam berkokok, macam-macam Bu. Waktu duha, banyak Ibu. Yang penting kita jangan bosan menjadi orang baik. Gitu. Yubasul mar'u kullum, ya, di dalam hadis itu dijelaskan setiap orang itu akan meninggal tergantung apa yang ia amalkan. Kullu ma asa alaih yamutul mar'u ala ma asa alaih, atau kama qala hadis. Jadi orang itu meninggal tergantung kehidupannya. Kalau kehidupannya baik, insya Allah baik. Kalau misalnya, mohon maaf ya Ibu ya, kadang orang itu orang yang celeng, orang tak kira benar tak pernah bujung. Nah kita tidak tahu Ibu. Siapa tahu seperti ceritanya hadis tadi. Hatta ma bainau, tidak ada penghalang nih untuk mengamalkan mengamalkan pekerjaan-pekerjaan neraka. Ternyata Allah mencatatnya ahli surga. Lalu 1 jam sebelumnya dia bertobat kepada Allah. Itu kita tidak tahu Bu. Yang kita khawatirkan, yang kita selalu muslimah, selalu berkudung, selalu menutupi aurat, malah kita yang selalu bergamis, itu belum tentu Bu. Makanya kita jangan bosan menjadi orang baik. Lanjut tadi, wa yusyarul mar'u alama mata alaih, dan nanti digiring di hari kiamat tergantung ia meninggal. Kalau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik. Makanya kita harapkan sekarang ini untuk hadirnya majlis ini untuk mencari ridho
Allah. Kita pasrahkan diri. Andai kata kita mau dijadikan su'ul khotimah, husnul khotimah, kita pasrah kepada Allah. Andai kata kita memang dicatat su'ul khotimah, tapi kita ini memang oleh Allah Subhanahu wa taala diridhoi, insya Allah masuk neraka tidak akan disentuh oleh api neraka. Seperti ceritanya yang sudah saya jelaskan yang sebelumnya. Seseorang orang baik, orangnya seseorang itu tidak akan disentuh oleh api neraka, atau orang itu tidak akan dimakan oleh api neraka. Siapakah itu ibu-ibu? Masih ingat? Satu, orang yang lembut hatinya. Pintar sekali. Nomor 2, yang pergaulannya baik. Pergaulannya baik. Kalau lisannya baik, berarti orang itu baik. Kalau hatinya baik, lisannya baik. Tapi jangan sampai membicarakan orang, karena percuma kita hidup di dunia ini. Inilah ibu, nampaknya kita baik, tapi ketika di akhirat amalnya tidak ada. Gara-gara di dunia suka sibuk dengan dapur orang. Makanya hadir majelis kita ini untuk mengingatkan kita agar sadar. Kalau kita dimudahkan, sedikit-sedikit, ya Allah, ya udahlah Bu, saya hanya pasrah kepada Allah Bu. Saya hanya berdoa kepada, mohon maaf ya ibu ya. Saya setiap maghrib dan subuh mendoakan para ibu-ibu semuanya, Majelis Hidayatul Muhsinin. Setiap orang yang ketemu saya doakan. Jangan lupa ibu, saya juga doakan juga. Iya Bu. Karena kenapa ibu? Karena kita nih pasti nanti di akhirat pasti ketemu kembali. Betul tidak? Betul. Kalau ini alam ada 5 ibu ya. Kalau ini pertama alam arwah. Setelah alam arwah baru alam rahim. Tengah-tengah nih alam dunia. Kalau di alam dunia kita sudah pernah ketemu, sudah bertatap muka, sudah pernah senang kepada buya kita, ulama, salah satu ulama, senang kepada ulama, satu pandang saja aku mencintaimu. Satu pandang saja karena sudah ya Allah, ya Allah, jangan ya Allah, sampai 1-2 kalimatnya itu diingatkan gitu. Itu sudah mendapatkan 2 surga, yang mana setiap 2 surga itu 2 kali bumi dan seisinya. Kalau pandangnya mandang ulama karena senang kepada Allah, maka Allah akan memerintahkan satu malaikat untuk memintakan untuknya sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Makanya jangan bosan untuk menjadi orang baik. Saya ini hanya wasilah ibu, hanya wasilah. Cuman kita kan kalau kita beradab dari kecil sampai dewasa, insya Allah akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, dicintai oleh semua orang, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Ahlakul Bani. Seperti itu. Ibu-ibu semangat ibu-ibu ya. Ya. Nah, alhamdulillah. Cukup. Nah, sudah 22 menit. Insya Allah cukup. Insya Allah ingat. Oh ya tadi itu seseorang tidak akan disentuh oleh api neraka, atau api neraka tidak akan menyentuhnya. Satu orang gimana tadi? Yang lembut hatinya. Nomor 2 apa tadi? Ayo muasyarahnya baik, berkumpulnya baik. Nomor 3 Nomor 3 itu masuk ke kategori 2. Menggampangkan urusan orang. Ingatlah Bu. Ini ya. Nih di kitab Bughaithul Mustafid dijelaskan, barang siapa yang duduk bersama ulama dari orang baik, orang soleh, seperti lora-lora, ustaz-ustaz yang ada, atau santri orang baik, ya semua siapa pula, 2 jam saja, atau berjalan bersamanya atau berjalan bersama dia 2 langkah, atau makan 2 suapan, ya, atau apa lagi, mendengarkan 2 kalimat, diingatnya sampai kapanpun dan diamalkan. Allah memberikan 2 surga. Setiap surga 2 kali bumi dan sisinya. Alhamdulillah. Berarti ingat ya. Jadi tak perlu saya ulang-ulang lagi. Alhamdulillah. Satu tadi apa? Apa? Ya, nomor 2 berbuat baik. Terus nomor 3 menggampangkan urusan. Makanya ibu, saya dosen di Meranti itu kan pakai Zoom. Nilai-nilainya alhamdulillah Bu, saya tidak mempersulit, mau nilainya kita nilai bagus semuanya. Karena kita pasti akan dibalas oleh Allah. Kalau kita perbuatan kita baik kepada orang, Allah akan memberinya kebaikan kepada kita. Kalau andai kata kita ditipu oleh orang,
kita pasrahkan kepada Allah. Berarti untuk ujian kepada kita yang mana nanti akan dibalik menjadi pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup Ibu ya. Insya Allah. Tadi ingat ya Ibu ya. Tadi yang hadis pertama ya. Pekerjaan kita yang mana kita sudah tetek bengek 24 jam sampai umur 40 tahun, 60 tahun, kita baik, malah naudzubillah satu tinggal sejengkal kita untuk menjadi husnul khotimah malah dibalik menjadi su'ul khotimah. Naudzubillah. Ya, kita Fatihah satu kali dengan keberkahan kita, leluhur kita yang sudah ditawasulkan, semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan orang baik, menjadi orang yang husnul khotimah, hajat kita dikabulkan dan diberkahi dan dilindungi dan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadin Nabi sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.